kita dibagi kali diperang-perangi dados kalih nggih setunggal bab historise secara keilmiahan kalian bab mitologis atau menurut tradisi lisan. Nah, upami ningal riset atau penelitian tiang-tiang sengien niku ya disebutkan secara historis ya aksara iku kawitane seng aksara Sumeria, aksara Paku. Mungkin pelajaran kelas kita ya SMP sama dengan tentang bahwa apa ada peradaban Sumeria. Nah niku aksara Paku wae kun. Nah setelah aksara Paku kirang langkungnya ku 6.000-an lah, sekitar 6.000 sampai sebelum Masehi. Nah, itu dari situ kemudian lahir aksara kang disebutnya hieroglif. Selarasnya hieroglif ku teng Mesir sanes hieroglif kan gitu. Tapi ada 3 aksara lagi. Nah, aksara kang turun teng benten-benten masyarakat kang tersebar niku saking niku aksara kang biasa sanes kang gambare kados becut kono teng piramid ya sanes niku. Nah, benten cara nyerat kang boten nganggo tanda grafis mboten kados cara aksara mawon lebih simpel lah, lebih sederhana. Nah, saking riku kemudian mundun malih niku medale dateng aksara kang disebut dibagi kali dari aksara Brahmik mungkin nih. Nah niku mundun malih dadi selarasnya dibagi maneh kali dari aksara Semit iku ya. Semit iku sebutan untuk suku bangsa Said Sam. Semit Said Sam itu dari turunan kami Arab dah. Dari Semit itu dibagi 2, Semit utara dan Semit selatan. Palawa. Nah, mungkin mundun malih teng Palawa mungkin aksara dados aksara Kawi. Kawi ku aksara Palawa, aksara tulis aksara Sangsakerta atau saking riku Sangsakerta mundun malih dados teng mriki dadose mungkin aksara Kawi, aksara Jawa Kuna. Nah, mundun malih itu Jawa Kuna nyebar-nyebar dados dados benten-benten bentuk saking Aceh kan gadah seluruh aksara gada aksara seluruh mung boten berkembang. Nah terus daerah-daerah Sumatera walaupun rata-rata disebutnya aksara Perutu Melayu kang Batak, Incung daerah di Lampung, aksara Hud, aksara Bengkulu. Nah itu tengeriku benten malih nah yang berkembang di Jawa dan Bali niku aksara Jawa Kuna atau aksara Kawi. Walaupun sebaran aksara Kawi ku tong budi-budi kata sampai wonten prasasti teng Filipina niku aksara Kawi Jawa Kuna. Ya menurut pemahaman kita Jawa Kuna. Tapi definisi aksara Kawi ari Kawi ku definisi maknanya kan dari kawian ataupun sastra. Jadi aksara kan dinggo para pujangga, para sastrawan loh, karena ada bahasa sastra ada kawi. Nah, para kawi jadi aksara kun jadi kemudian disebut aksara kawi. Kemudian karena lokusnya atau lokasi wenten teng Jawa disebut Jawa Kuna. Walaupun sebenarnya ternyata sebarannya pirang-pirang, termasuk di Bali, Madura, dan sebagian Sumatera, termasuk di Filipina juga ada. Nah, turun saking Kawi di era tahun pasca runtuhnya Majapahit, kang lamun ing babatana Jawa sih disebutnya ana sengkalane disebutnya sirna ilang kertaning bumi. Jadi 1000 sirna iku kosong ya. 1400 kalau. Iya, itu sirna ilang kertaning bumi.
Jadi 1400 lamun secara itu angka Jawa ya. Nah, tapi lamun dibaca secara lamun dikomparasikan karo tahun Masehi niku selesai 1478 kirang langkung. Sebab itu data-data itu kan data yang kita dapatkan dari 100 atau 200 tahun setelah peristiwa. Tapi catatan yang selama diyakini ya sekitar tahun itu. Walaupun sebenarnya jari 1510 itu yang namanya Majapahit itu ada yang belum ditentukan sampai terakhir Belambangan, Banyuwangi. Itu aslinya masih zaman bahkan era Mataram pun masih Hindu. Era Mataram Islam. Nah itu menurut sejarah nah apa kemudian di Cirebon. Nah di Cirebon itu kayak apa kamar Cirebon. Nah ternyata ketika dari aksara Kawi menuju ke aksara Kang Hanacara Kang dipelajari Kang umum teng budi teng sekolah kah. Nah itu ada Kang arane antara ya itu Kang bentuknya ada aksara peralihan dari Kawi ke aksara Hanacaraka atau Jawa modern, Jawa baru. Nah itu anak Wetan tentang budi ternyata adanya di Bali dan di Jawanya di mana? Kebetulan sekali kebanyakan itu justru di Cirebon. Menurut pendapatnya Tim Behren ku ahli sastra Indonesia kang wenten ning Auckland ning New Zealand, tapi ngajar juga di Monash University di Australia. Nah, menurut dia simbol kang dinggining aksara ani Cirebon iku dulunya justru masih hidup di Bolok, Lombok dan di Bali. Dan memang ternyata wenten kula tinggal teng beberapa naskah Bali. Niku seratannya kades dari Cirebon. Terbukti apa? Aksara yang di Cirebon itu asli setelah saya komparasikan dengan data arsip, data surat resmi kerajaan, yaitu surat perjanjian 7 Januari 1681 dengan tanggal 1681, yaitu perjanjian antara VOC dengan 3 pangeran Cirebon. Itu memang aksaranya itu 3, tapi ada tanda tangan daripada 1 Pangeran Martawijaya atau yang kemudian nanti kang disebut Pangeran Sultan Sepuh pertama. Iya, Samsudin, Sultan Samsudin. Abdul Makarim Samsudin. Nah, kekali Pangeran Kertawijaya, yaitu kang disebut sebagai Abu Manakhir Pangeran Samsudin, Pangeran Badriddin, Sultan Anom pertama. Nah, kalian 7 jaksa atau disebut jaksa pepitu. Nah, ada satu nama lagi yaitu Pangeran Wangsakerta. Pangeran Wangsakerta itu adik bungsu dari putra Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu akhir Kang Sumeren teng Jogja teng Girilaya. Jadi raja kita itu ditawan 12 tahun di Mataram, dimakamkan di sana sampai jadi tahanan kota. Karena apa? Karena dianggap tidak becus mempengaruhi Sultan Banten untuk tunduk kepada Mataram. Jadi keder ya waktu zaman dulu, asal ikin waktu wakin kakang. Jadi posisinya kayak, nah kita jadi korban. Nah, anak bungsu karena Pangeran Wangsakerta. Ada sebut Pangeran Abdul Nasaruddin, Pangeran Nasaruddin sebut Sultan itu atau Panembahan Gusti sebut. Nah niku aksara itu
kados kang weten teng Bali. Nah, surat sana saya kang mungkin di awal-awal lagi itu tahun 1699. Ini ku persis kayak aksara Bali. Kan foto betulan nih. Teng buku sih boten kula lebetaken kang 1699 nih. Cuman kang weten kang tahun 1681. Nah, artinya Cirebon itu punya bentuk khas dan keleresan kula milah-milah bentuk sumber dan data itu ternyata masih konsisten seleresnya. Bentuknya masih dikenal ataupun masih ada yang mengabadikan hingga awal abad 20. Yaitu disebutkan naskah kang nyerat tentang tentang kosakata atau bahasa semacam mana lah, catatan istilahan kan. Lamun anu ka dasanama, lamun ning dalan sih. Dari dasanama ku sinonim. Ngarane srengenge ku Surya, Diwangkara, Bangkaskara, Diting. Nah, itu namanya bagiannya sebutnya dasanama atau sinonim. Nah, naskah itu ternyata ditulis pada 1906 dengan bentuk aksara yang ada tidak bentuknya itu masih meninggalkan jejak era tahun 1681 itu. Apa perbedaan utama kang ngarane jare Pak Temudaren kang ngarane Cirebon tanda wulu, ari tanda baca wulu ku apa ya? Wulu iku kang membentuk misalnya harokat kang bisa digawe jabar ajer lamun kan. Lamun ning Arabe kan. Harokate kone kang apa? Ajere kang bisa membunyikan bahwa aksara itu dari bunyi i. Iku arane wulu. Tapi bokang muni dadi u iku arane suku, niksor posisi kedelarsan. Nah, bentuk wulu iku kang arane bentuk wulu ari ning upami teng Jawa sih bundar letter. Karena memang menyebutkan sebagai wulu itu dari kata hulu atau endas. Dari bentuknya luhur iya bundar. Nah, tapi Cirebon iku bentuknya kayak garis loro. 2 garis di atas dari kayak rambut, tapi iku yang menarik. Jejak niku ternyata dalam bentuk aksara Sangsakertanya bunyi I dan I itu dulunya bentuknya seperti itu. 2 garis kun. Ya nyaris dirubah nih Cirebon. Walaupun kenyataannya tidak bisa berkembang, tidak bisa bentuk itu diakses karena memang tidak masuk, terutama sekali tidak bersebar. Kenapa? Karena tidak masuk pada kurikulum sekolah. Kebenaran sih ya bagaimanapun juga ilmu zaman sedikit kan transisi kan satu hal, pembuatan pesantren sekolah. Nah, pesantren buatan muruki, sekolah buatan ngajari ya ical bentuknya. Nah, bos pokoknya kita digempur oleh buku-buku cetak dari Wetan. Awit wenten mesin cetak lah. Mesin cetak kan ku kang dingnya lu niku. Aksara bentuk Wetan. Itu berpengaruh dalam jadi sudah nyaris tidak ada sampai 1906 itu. Terakhir deleng kang bentuk kono. Walaupun kula mau seteng tiang sepuh-sepuh kados dene para kang bujangga ataupun tukang macapat kah? Kang sepuh-sepuh sih masih saged mau sepot ongki terbaca itu bahwa itu bentuk aksara kang khas Cirebon loh, masih kewaos. Rupanya kiambake memang leluhur-leluhur ataupun sesepuh-sesepuh sanes sederenge kiambake itu menggunakan aksara niku. Nah, itu kang secara historis ya, historis ilmiah ya. Nah, secara menurut data tradisional ya. Nah, kang lisan sejarah lisan ya, niku miturut
mitologis, secara mistis atau mitologis bahwa aksariku lahir awit anak Prabu Ajisaka. Secerita anak Caraka Prabu Ajisaka iku duwe anak buah loro, Dora karo Sembada. Nah, Dora kelawan Sembada iku siji. Dora iku Dora kongkon jaga keris ning satu pulau. Kalau misalnya arane Pulau Majeti. Nah, ning kono Dora ku ya ki keris kian li ya. Lamun anak kang jukut sejene isun ajauli. Jare Prabu Ajisaka ngomong Dora, nggih. Jare Dora sendika Gusti. Nah, nurut. Nah, dheweke balik Ajisaka kono kalian Sembada. Lawas yang lawas kalian bahwa ternyata pernah nandur ataupun ngongkon wong jaga keris kelawan jaga pulau pun. Tadi sawijining dina Sembada dikongkon jukut ki Sembada jukuten pusaka isun kang ana ning Pulau Majeti kang dijaga ning Dora. Nah, Dora kemana? Dora kemana? Kemudian pas tekan kana kula aku diutus saking Raja Prabu Ajisaka kongkon jukut gaman lu. Nah, Sembada kan Dora kan diterima karena pesan atau memelingi Prabu Ajisaka bahwa siapa baik aja oleh jukut kecuali dewek tuh. Nah, minggu kan akhirnya karena yang rebut bener ya, karena masing-masing bener karena pesannya kayak konon, tapi Kang Ije kan iya ada perintah kawan nyukut. Tadi akhirnya kuna tukaran. Tapi pada saktiye, pada anwe bulat akhirnya pada mati ya. Nah, polane kemudian dalam muka Ajisaka berumpun nyusul mono. Doli dadi deret aksara tuh dari tulisan dalam bentuknya apa si Mayi Dewang Loro. Nah, ana kin meru karena bentuk apa? Oh, aksara kin nyukute ku bentuk tangan apa bentuk ndase kian kin dari wulu kian wulu iku sang ndase apa? Ndase si mayit. Kemudian sikil suku itu bentuk suku yang saling mengkok deweke sebenarnya didiru dari bentuk itu bentuknya dari aksara. Nah pula daerahnya sebutnya Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batangan. Nah Hana Caraka itu anak utusan Data Sawala dari pada tukaran. Tapi tukaran sampai dedering tukaran maksudnya tantanya kemudian pada jayanya pada menangnya pada kuatnya. Tapi akhirnya puncaknya lu karena pada sakti ya pada kuatnya akhirnya Maga Batang tekaning kepatene loruane. Nah dari tekaning batang ke loruane di batang. Nah keloroan tadi seng kedadan itu muncul aksara miturut mitologi ceritanya kayak konon. Nah margane kemudian aksara-aksara kuno pun ning dalam apa ning kuno sebenarnya ning buku ning dalang lah ana cerita kun karane bahkan ning dalang apa tentang mitologi kun aku tentang aksara sebenarnya bukan versi Ajisaka mana ana kang misalnya ning Cirebon iku ning Kaboran sedurunge Kaboran nggak ana kang arane buku dalang rektek tembeane awal-awal nggak kunarane Ngertawara, maka Ngertawara itu anak kang aran disebut sebagai Caraka Wedar. Artinya apa? Membedarkan tentang Hana Caraka asal usul aksara itu. Tadi anak sebutnya kinawana ngapanjang usaha-usaha makan purbaning cinarita dalu samangke kan. Nah, anak apa? Benten Jawa tatu burung saking naya-naya panjang lera biasa lah blakiti. Terus tumurung-urung tekan anu apa? Kami bisa kayak kemudian Hana Caraka Data Sawala. Nah, itu cerita tentang kun sebenarnya. Ini lamun diwayang sebenarnya tentang kun. Jadi
mitologi kun ya anak fungsi karena apa daerahnya memang kang dibutuhkan wong era setelah Majapahit itu memang lebih sederhana ketimbang era Kawi. Era Kawi Jawa kuno niku daerahnya itu dudu 20 huruf pokoknya loh. Tapi ada 53 aksara. Kakagaganga pada jayanya tata dadana kan. Nah, itu kan wong zaman sekian kan ya. Ilate kok sekek keruden. Wis angel. Nah, makanya iya disederhanakan. Yang ilate wis gubet. Wis Dadi karena wis beli teman-teman kan gue sebagian anu gue ilate wis ejen. Nah, disederhanakan. Lah, sekian ribuan kemudian ning Cirebon kayak apa? Nah, balik maning karo kanda tentang Pangeran Wangsakerta putra Kang Bungsu iku. Pangeran Wangsakerta nyebutaken bahwa ning pustaka Dwipantara Sarga 10, Sargaku bagian ke-10. Pustaka Dwipantara ku pustaka tentang pulau-pulau Dwipantara, pulau antara Nusantara. Nah, disebutakan ning kono iku tahun berarti kejadian tahun 1677 karena naskah itu digawe tahun 1677. Nah, ning kono disebutkan bahwa wong Belanda iku gegulat naskah atau sumber-sumber lokal sing wong Belanda sing Semarang iku sampai nggawa konon ngawo ahli sastra, ngawo ahli astronomi, marani Cirebon. Gegulat apa gegulat naskah? Nah, kepentingannya apa naskah dalam konteks Belanda? Wong Belanda iku zaman bengian iku butuh naskah sapa weruh iku anak kang arane terutama sekali dalam masa saat kun iku adalah era penjelajahan, era lurus sumber alam. Nah, anak butuh nggak mau peta, nggak mau pelayaran, penguasaan pengetahuan itu penting. Nah, menguasai kolonisasi. Luru-luru sampai gorek-gorek. Nah, ini Pangeran Wangsakerta ku diolinang iya tak turuti ya. Panjaluke lho. Tapi Pangeran Wangsakerta ku pinter. Naskah-naskah kang asli ku diumetaken. Dheweke gawe kopi naskah pirang-pirang naskah kang datae wis diselewengaken. Wis tidak dirubah lah dari data asli ya. Nah, ternyata menariknya ku diumpetong nih di termasuk ning makam-makam ning kebuyutan ning di kono tempat-tempat kang sungel-sungel kok. Kang apa kang dianggap wong-wong bilang tapi secara tradisional diyakini punya pengaruh. Jadi apa relasi karo daerah ning di buku kebuyutan sebenarnya pasti anak naskah asli maune loh. Nah, cuman balik maning naskah itu apakah naskah yang asli atau yang palsu karena sudah diacak. Tapi baru asli dan palsu cara ya kelawan diwaca. Nah, kalau di masalah macanya pada belum bisa. Jadi iya balik maning ya kayak Gatot Kaca kabeh. Apa dulu? Mata melotot belum bisa maca. Kan bahaya. Padahal lamun panjenengan weruh naskah ning Belanda, naskah tentang Cirebon ya. Iku lamun dideretaken enggak? Lamun dijejeraken enggak? Iku hampir berkilo-kilometer panjangnya tentang Cirebon baik. Nah, koleksi Museum Sri Baduga
Kang ning Museum Negeri Jawa Barat, Kang ning Tegalega. Nah, iku dari 154 atau berapa ya, 150 sekian naskah, iku 74 iku berasal dari Cirebon. Ya, Bu Cirebon kota ke Bu Cirebon kabupaten. Tapi baru Cirebon, dorong Indramayu, Majalengka, Kuningan. Iku baru Cirebon kota kabupaten belu. Wis semono, wis hampir separuh. Jadi semono akeh kan. Durung ana kan belum semua itu dibaca, diulas dan dikritisi. Jadi belum bisa dinikmati. Sama anak kemudian ada relasinya dengan sejarah-sejarah ning sekitar ataupun dengan kehidupan sosial sekitar. Kun yang penting. Nah, balik mana ning Kang aja cerita kan ning apa kan? Ning kene. Kan lagi teng ki besen Ki Dana Lampa. Kula ku taken ya, niku sinten Kang? Ya kula kiam tembe mireng. Nah, ya wikan ya kono ternyata nama berapa nama aslinya? 104, baru 4 yang disebut bisa diketahui. Nah, kula pribadi ketika di kontak Kang Aziz ke aran Ki Dana Lampa menarik kan. Upami ninggal saking teks dari katanya, dana itu duduk selain berarti duit, harta ya, tapi itu makna lainnya adalah berderma ataupun apa, amal jariah, sodakoh. Nah, lampa itu kan berarti perilaku, lelakone loh. Berarti mungkin kibuyut ini aslinya loh, ahli sodakoh. Lari dalam nukonan, cuman itu dalam teks anu ya, apa dalam saking arane mawon tembungi baik dari kata-kata itu. Nah, siapa baru dari kata-kata itu yang 104 lain punya pesan-pesan lain. Kibuyut kelakonannya lu cuman sedekah. Kulane bisa murid-muripi sampai seprene duwe keturunan warga masyarakat ini. Nah, Karika mungkin sebagai kita wong urip sedikit ya mungkin kudu akeh sedekah ya. Karena menurut beberapa cara omongnya Pak Kiai kan ya, sedekah itu memperlancar rezeki. Dalam tanda kutip hari anak kan dibagi rezeki. Tapi rezeki kan macam-macam ya. Ada disempitkan dari duit baik. Nah, balik mana nih aksara. Nah, dari 104 itu belum semuanya ke bedah karena memang tidak tercatat mungkin, ataupun catatannya hilang catatannya loh. Nah, yang anak catatannya ya konon bisa maca beli. Nah, tugasnya sekian nih aja ya, kula sesami ya, terutama tiang Riki. Bagi saya sih ya coba mencatat apakah wenten teriki cerita tentang Ki Dana Lampa ataupun buyut-buyut sanese, sebab ke depan mungkin akan semakin berkurang usia, berkurang ingatan karena macam-macam lah problemnya. Nah, penting kenapa? Ternyata banyak pesan, banyak nilai-nilai kan bisa kita aplikasikan sekian. Nah, dan dibaca tulis aksara kan ya penting kabeh menurut kula sih, bukan hanya maca aksara kun nyanggo dalam sejarah ataupun dasar sejarah itu bisa kita belajar, karena pada dasarnya kejadian sejarah itu pengulangan. Pengulangan mengkonon cuman beda tokoh, beda cerita lain.
Terus ya mungkin apa wenten kepengen pun apa kan untuk aksara atau yang sanes ya barangkali supaya nggak satu arah lah. Ya belajar setunggal di Lambia untuk maksudnya belajar poweru sing dia aksaraku balik ibaratnya kan pernah dianggap pengkundi apakah cengian kerajaan Cirebon itu ngangge aksara maka tentu rupi-rupine ngangge neken tas apa tas kata kenapa nah terus toleransi zaman segini sekiranya aksara itu boten hilang kan jadi sebagai stimulan supados generasi milenial atau generasi akhir itu ya bisa atau minimal weruh lah tentang sejarah aksara dan maca tulis itu bahwa di kerajaan Cirebon ya kita itu duweni aksara lan tulis ya berarti duweni naskah duweni ilmu lah ya kepok lah wonten bukti wonten macam perpustakaannya zaman Pangeran Mangsakerta yang terhimpun berarti waktu zaman semonten banyak penulis atau orang-orang pinter lah ya yang bisa merangkum itu karena kita sudah punya kata tulis dan kata ucap atau bahasa dan waktu dimulai tenggiti wonten literasi wonten generasi muda tenggarang taruna sekiranya disupport supaya pripun lah minimal mengenal aja sampai blank bapak pas apa sih yang carakanku tanggung jawab jare Kang Ahmad gur aksara apa wonten bang tadi ya saya sekedek katanya kula sampun sebataken ya dia memang aksara niku sanes kemawon kanggo nulis babat atau cerita tapi nganggo surat perjanjian kedik karena lembaga asing kalian kerajaan sanes bahkan ketika tahun 1811 Raffles ngirim surat teng Raja Jawa niku Sultan kan dikirimi surat kabeh nganggo bahasa Melayu aksara Jawi ku pegon Melayu kan nah Raja-Raja Jawa Raja-Raja Jawa itu pada menolak gelem bersekutu karo Inggris tapi Sultan Sultan Anom pada tanda tangan kabeh karo ngabehi Wiralodra lho Dermayu nah nulisnya lu menarik tanda tangannya duduk ning dia apa ning dia gak digawe surat kan duduk tapi ning mburi surat kan dikirim Raffles niki tatangan kula Sultan Sepuh niki tatangan apa niki tanda tatangan kula Sultan Anom nah semua itu bersepakat tentang namanya surat itu jadi tinggu KB bahkan kula pernah ninggal satu naskah bukan hanya aksara pada kayak aksara Latin zaman sedikit lah digunakan juga untuk macam-macam hal termasuk kula pernah maos catatan utang gendeng, utang bata, utang pirang real, tuku manuk ana catatannya anak nakal ya segala hal lah tuku witan tuku apa sebenarnya jadi fungsinya sama alat tulis gitu alat apa komunikasi tulis untuk menulis pada bah nah Cirebon menariknya sebenarnya bukan hanya carakan baik Cirebon juga pernah menyimpan tulisan aksara Sunda kuna kang sekining daerah apa Kang Ningdi ning prasasti Kang Ningdi Bulu Daya itu prasasti tulisannya Sunda kuna lamun deleng aksara sih dari era Rakai Kayu Walang tahun sekitar 1210 tapi rakon sekitar ngono aslinya lo gaya tulisannya tapi deleng ning tahunnya kemungkinan 1500-an nah jadi Cirebon yang beraksara dulu bahasa Latin
ternyata nganggo juga aksara pegon. Pegon ini masih urip yang pesantren. Tapi masih urip karena kebutuhan pendidikan ya. Mungkin kalau tidak kebutuhan pendidikan agama sih mungkin wis ilang di kita ngono. Sar-sar karo anak caraka. Buktinya ning Bali bisa urip anak carakae karena kebutuhannya agama. Wong Hindu masih gunakan aksara kun nganggo maca teks bahasa itu masih kun. Walaupun sebenarnya sih yang namanya aksara ya dari naskah-naskah bagian ditanamkan, tapi dalam konteks sekian apa yang ditulis kah hilang tuh pun kunci dari ya dalam konteks sekian ya kudu dicatat lan kudu ditulis. Ya tulis kayak apa ya berusaha muluk-muluk lah kapan ditulis be okin lah yakin lah bakal nganggo selamat ingin berarti nyumbang berasnya pirang eter kan ada tingginya li pirang dang kan sedangkan gua nganggo pirang dangan nganggo bisa lihat keselamatan kini nih apa nih kebijakan itu penting karena belum tentu uang bukan anak kepaten kapaten obat tentang tradisi kun misal uang kebutuhan maning bahwa pribadi cara ya nyumbang berasnya pirang senilai apa kun lama aja tanam mending kayak konon dari menurut saya sih capek kula sih bokoten maka kula cakapakan atau pripun ini kan kados pun apa malik ya kados kang tadi ya memang kedah belajar tapi ya mungkin secara saudara sih anak caraka belajar caraka sebenarnya gampang maksudnya kata sarana seniki kata tang internet pirang-pirang tang Facebook mawon kula wenten berapa grup untuk belajar aksara anak caraka wonten sinau nulis Jawa wenten belajar aksara Jawa wenten kenapa buka mau tang Facebook dereng kang budi tang blog-blog website itu kata malih. Nah, seniki nulis belajar kan buatan mawon belajar ngangge tangan tapi ngetik kan menten. Sebab seniki sudah tahun 2009 itu sudah masuk Unicode. Jadi Unicode itu tulisan aksara jana caraka ku wis maning standarisasi komputer. Mulai tahun 2009 dikukuhkan ning Unicode. Nah, niku bisa jadi belajar ku misalnya nulisnya beli kudu ngau misalnya pakai wallet kah ya belajar ku nempel apa anak ngetikane sekian malah di HP Android kita lah bisa nganggo pun ketik keyboardnya anak ari pengen. Nah sebenarnya seniki saat ini dalam namanya belajar satu hal kapan yang pengen kapan yang gelem kapan yang niat wong bukti wong teroris ke belajar gawe bom ning internet beda di wong ana tukang apa wong tukang gawe apa sih wong adol bakpao ning Jawa Timur gawe helikopter bisa sang internet masa cuma belajar nulis bae kok bisa modalnya beli angel gawe internet bedanya sampai modal 30 juta gawe apa gawe helikopter kayak anak caraka bisa 10 juta langkah 10 juta aja asal gelem buka internet. Memang sih aksaranya aksara kang wenten tadiku tidak mirip dengan aksara anak caraka kang ananing Cirebon secara kang naskah ya kang standar keraton Bengian tapi kan mana ini kondalane lho kapan yang urut deket aksara gua buka wis urut kenal bentuknya ya rakyatnya pada aja wong kayak lawan Arab kan khot ya nah khot sulus naski terus apa mana nah macam-macam kan
Farisi apa kan kun iku wong sih. Cuman beda gaya, beda anu nah. Cuman belajar kun bae. Hakikatnya ya apa tasa iku. Nah, cuman kun bae ada dicari. Anunya kamu niat bae dikit. Memang kalau mau belajar sebenarnya wis langkah halangan lah. Sampai kula sih. Karena ya pengalaman kula pribadi sih ya. Belajar anak cara aku lah kan guru ya pertama kula sekolah kelasnya kayak apa sekolah paket hemat kula ku sekolah SMP ditutup asli cuman mendingnya sih kula ku seneng maos seneng maca jadi maca buku kang arane wewaton panulisnya aksara Jawa lah aksara Jawa jadi dari buku pun belajar dewek kulaku belajarnya bisa buku dewek belajar buku belajar dewek ngapalan pira rong wulan berwana cara nulis terus ya memang siji asalnya bisa mungkin belajar mungkin tekun apa gitu cari definisi nganggur coba lu pakai aja jadi masa ketemu lah ya siji kunci tadi wong pengen pinter iku kunci siji deh nganggur dikit Imam Syafi'i juga nganggur bisa nulis pirang-pirang karena siji nganggur tapi enggak lah sebenarnya kalau kita mau memanage waktu mau sih bisa ada standar gula rong bulan mungkin sampean mbak KB mungkin kang bisa lebih balap lah wong anu kan jadi kurang gula sih mungkin ada berat nah ini kau udah belajar dewek pun kan karena memang langkah zaman kula aku SMP sekolahnya lu ngajarnya bahasa Sunda ya langka nah cara kai SD langkah bahasa Cirebon daun muncul bahasa Cirebon itu ketika isun SMP kelas 1 atau kelas 2 tembean bahasa Cirebon tahun 92an tembeana 89an tembeana bahasa Cirebon ya wis kelewat nah terlibat tuh tahun 92 kula metu anu sekolah kok ya belajar kun tahun 96 niku kan belajar anak cara kan dewek nah apa langsung maca naskah beli kula ketemu baca naskah ku tahun 2004 proses baca naskah pada puyeng pun kan wah hurufnya beli apa bisa sesuai karo kang ning buku kenyataan ternyata dari pengalamanku ternyata kula kepikiran bahwa wah aja Cirebon ku di aksara dewek sama urun ngene bokat gombang anak naskah gombang duwe gaya tulisan dewek bokat bisa jadi karena wong arane uang iku ya duwe reka cipta dewek wong tulisan tangan ABC pada baik je tapi begitu sekelas ku ya sen-senan nah kayak kono dari menteri kula ya nanti bentuk apa hasil anak cara kaku apa kemudian anak cara kaku ya bisa macam-macam sebenarnya wong nulis tulisan je arep nganggo peranti aran toko arep nganggo peranti gitu ngapa yang secara fungsional kan mas anak cara kenapa kemudian masih bertahan ada fungsi sosialnya ya iku paling beli bakal wong jodohan ngitung arane wong ngitung arane bocah lahiran apa kan anu kan ngitung dina ngitung jodoh nah kan sangat acara kan lapon beli ngerti tulisannya ya beli bakal bisa sedangkan kan penting artinya masyarakat sosial masih butuh dan pasti akan butuh terus karena apa wong kawin masih anak wong sunatan masih jadi masih berfungsi mundak ya pun perang kulan tinggal kang saged etang hitung kan hana cara kasih apa ngaplak mungkin neptue kian semene kian sangakin pitu kan tapi lamun macana cara kayak akak bilang belum bisa dan ya
Ya memang karena fungsinya memang sudah bukan fungsi tulisan biasa, tapi sudah fungsi lainnya, fungsi yang sifatnya praktis yang kita ngitung iku. Tapi kan Elen dening bayar bisa macai bisa ngitung naktu petungannya bisa nulisnya bisa. Tadi hampir lama dari dokono cecek gonon kan. Tadi beli tanggung wih. Dari serius so. Ya, kalau saya cekap semua termawon waktu lewatan kan dilanjutkan tuh enggak pilih wenter kang badi dikatakan enggak pula cekapakan semen termawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.